Iya, kenapa Din? Kemarin aku dengar kamu menang lomba fotografi ya? Iya, Juara berapa? aku juara 2 tahu. Wah, pasti bagus banget foto kamu, mau lihat dong. Boleh, bentar ya. Mana? Ini. Itu kan bagus, sumpah ini bagus banget. Pasti sih kamu juara 2. Ih, lagi pada bahas apa sih? Seru banget. Mau ikutan. Apa tuh? Ini loh, Jia, si Putri kemarin habis menang lomba fotografi. Dia juara 2 tahu. Emang iya, Mi? Iya, bagus banget fotonya sumpah. Coba enggak? Coba gue kasih tahu deh. Kamu lihat. Kan bagus fotonya. Sih. Tapi kemarin gue juga lihat foto kayak gitu tau. Lebih bagus gue liat nggak? Emang iya. Nih. Bentar. Tuh, itu lebih bagus. Lo beneran juara 2, Mi? Kayaknya kalau gue ikutan gue bakal juara 1 deh. Soalnya nih ya, tahun lalu itu gue kemarin juga ikutan loh. Ya tapi walaupun tingkat SMA sih, tapi kan gue juara 1. Dan itu juga baru sama kepala sekolah, guru-guru, teman-teman, keluarga gue. Ih, mereka tuh pada bilang itu bagus banget gitu loh. Guys, kalian punya nggak sih temen yang suka ngebanggain diri sendiri gitu? Kalau kalian punya temen yang kayak gitu, hati-hati guys, itu bisa jadi orang yang narsistik. Kalian mau tahu apa itu narsistik? Yuk, simak. Kalian mau tahu apa itu narsistik? Orang dengan gangguan kepribadian narsistik itu adalah orang yang meyakini bahwa dirinya lebih dari orang lain, bisa lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar, lebih tahu segalanya dari orang lain. Gangguan ini berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, perilaku yang tadi itu bisa disebut narsistik bila berlangsung lama dan dilakukan secara konsisten. Menurut American Psychological Association, dalam DSM-5, orang yang mengidap NPD atau Narcissistic Personality Disorder memiliki setidaknya 5 dari ciri berikut ini. Yang pertama, dia memiliki egoisme yang tinggi. Misalnya, dia tuh pengen diakui unggul oleh orang sekitarnya akan prestasi dan kemampuannya, padahal itu mah nggak seberapa. Yang kedua, dia punya fantasi kalau dia itu orang yang paling cantik, paling pinter, paling berkuasa, pokoknya paling-paling deh. Yang ketiga, dia merasa bahwa dirinya itu paling spesial, paling unik. Yang keempat, punya keinginan buat dikagumi secara berlebihan. Yang kelima, dia merasa berhak dan mengharapkan perlakuan khusus. Yang keenam, mudah merasa iri terhadap orang lain. Yang ketujuh, dia nggak bisa mengenali perasaan dan emosi orang lain. Yang kedelapan, dia eksploitatif secara interpersonal, yaitu dia suka memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, yang terakhir, dia suka menunjukkan perilaku yang sombong dan angkuh. Teman-teman, tahu nggak sih apa yang menyebabkan faktor NPD? Kalau nggak tahu, aku kasih tahu nih. Yang pertama, ada faktor genetik. Apa sih faktor genetik itu? Faktor genetik itu faktor keturunan. Yang kedua, ada faktor pola asuh. Jadi, kalau pola asuh yang salah itu bisa mengakibatkan si anak terkena NPD. Yang ketiga, ada faktor trauma. Apa sih faktor trauma? Faktor trauma itu, misalkan si anak ini dulu pernah dipukulin atau dikucilkan di lingkungannya. Nah, tentunya di dalam narsistik tersebut ada dampak yang ditimbulkan. Apa aja sih dampak yang ditimbulkan? Yang pertama adalah kesulitan dalam hubungan interpersonal. Yang kedua adalah kurangnya kematangan emosional dan kesulitan beradaptasi. Yang ketiga adalah kurangnya empati dan juga kebutuhan akan perlakuan spesial dari orang yang narsistik tersebut. Nah, dalam menangani atau mengobati seseorang yang memiliki gangguan NPD itu akan cenderung lebih sulit. Kenapa? Karena pada dasarnya seseorang yang memiliki gangguan narsistik atau NPD itu dia nggak sadar kalau misalkan dia itu memiliki gangguan NPD, tapi tetap bisa kok ditangani. Yang pertama, Mengenali kepribadian seseorang. Cara ini bisa dilakukan oleh teman, keluarga, ataupun lingkungan terdekat. kedua, Mengutarakan pendapat. ketiga, Menetapkan batasan. keempat, Menerima apa adanya. dan yang terakhir, Dibawa santai aja.